Good afternoon, perkenalkan nama saya Gita Margaret Yolanda dengan nomor standbook 219112031. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 5 mengenai perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif mengacu kepada kemampuan yang dimiliki seorang anak untuk memahami sesuatu. Han menyatakan kemampuan kognitif merupakan kemampuan memproses informasi yang diperoleh melalui indera. Perkembangan kognitif dipelajari melalui proses mental dan persepsi sensorik. Kemampuan berkomunikasi, interaksi, mendukung orang lain, dan kemampuan memaksimalkan semua kemampuan sensorik seperti melihat, mendengar, dan lain-lain diperlukan untuk pengembangan kognitif secara maksimal. Perkembangan kognitif mengacu pada tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang ia dapatkan. Perkembangan kognitif meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Anak-anak akan memiliki segala sesuatu yang berkaitan dengan beberapa pengalaman yang telah dilalui sejak ia lahir. Otak manusia akan dibangun dari waktu ke waktu, sehingga setiap pengalaman yang telah dilalui akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu tokoh psikologi yang mengemukakan teori tentang tahapan perkembangan kognitif pada manusia atau kognitif teori adalah Jean Piaget. Menurut Piaget, anak-anak memiliki cara berpikir berbeda dari orang-orang dewasa. Piaget membagi tahapan perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. Yang pertama, tahap sensori motor pada usia 0-24 bulan. Setiap bayi lahir dengan refleks bawaan dan dorongan untuk mengeksplorasi dunianya. Oleh karena itu, pada masa ini, kemampuan bayi terbatas pada gerak refleks dan panca inderanya. Berbagai gerak refleks tersebut kemudian berkembang menjadi kebiasaan-kebiasaan. Pada tahap perkembangan kognitif awal ini, bayi belum dapat mempertimbangkan kebutuhan, keinginan, atau kepentingan orang lain sehingga ia dianggap egosentris. Pada usia 18 bulan, bayi juga sudah mampu menciptakan simbol-simbol dalam suatu benda serta fungsi beberapa benda yang tak asing baginya. Yang selanjutnya tahap pra-operasional, usia 2-7 tahun. Pada masa ini, anak-anak mulai dapat menerima rangsangan meski masih sangat terbatas. Ciri tahapan ini adalah anak mulai bisa menggunakan operasi mental yang jarang dan secara logika kurang memadai. Anak juga masih tergolong egosentris karena hanya mampu mempertimbangkan sesuatu dari sudut pandang diri sendiri dan kesulitan melihat dari sudut pandang orang lain. Ia mampu memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis sehingga anak mulai bisa belajar matematika dan membaca. Pada tahapan ini pula sifat egosentris si anak menghilang secara perlahan. Ia kini mampu melihat suatu masalah atau kejadian dari sudut pandang orang lain. Yang selanjutnya tahap operasional formal. Mulai umur 11 tahun. Pada masa ini, anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan menguasai penalaran. Ia dapat menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Ia dapat memahami konsep yang bersifat abstrak dan hipotesis seperti cinta dan nilai. Pada masa ini, anak sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, sesuatu yang abstrak. Di samping itu, pada tahap ini, anak juga sudah mampu berpikir secara sistematik. Anak telah mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan masalah. Mereka juga memiliki kemampuan berpikir alternatif sehingga kemungkinan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi lebih beragam. Anak juga bisa melihat kenyataan tidak selalu hitam dan putih, tetapi juga ada gradasi abu-abu di antaranya. Kemampuan ini penting karena akan membantunya melewati masa peralihan dari masa remaja menuju dewasa atau dunia nyata. Faktor penunjang perkembangan kognitif pada anak. Ada 2 faktor utama yang dapat menunjang perkembangan kognitif anak, yaitu yang pertama hereditas atau keturunan. Faktor ini turut menentukan perkembangan intelektual seorang anak. Dengan kata lain, seorang anak membawa kemungkinan memiliki kemampuan berpikir yang similar dengan orang tuanya. Apakah itu normal, di atas normal, atau di bawah normal. Namun potensi tersebut tidak akan berkembang bila tidak ada lingkungan yang dapat memberinya kesempatan untuk berkembang. Yang kedua, lingkungan. Banyak studi maupun penelitian yang mendukung faktor lingkungan memengaruhi tingkat kognitif atau intelijensi seseorang. Faktor lingkungan yang paling berperan dalam menunjang perkembangan kognitif anak adalah keluarga dan sekolah. Demikian penjelasan saya untuk materi bab 5 ini. Sekian dan terima kasih.